Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahmat Hidayat dengan nomor NIM 0704 0121 074. Video ini dibuat untuk menunaikan tugas yang diberikan oleh dosen saya dengan matkul tasawuf dan tarekat Indonesia. Oke, pada kali ini dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah. Sejarah nama tarekat Qadariyah wa al-Naqsabandiyah diambil dari dua tokoh sufi yang terkenal, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Baha al-Din Naqsabandi. Jadi kemunculan tarekat Qadariyah wa al-Naqsabandiyah diambil dari dua aliran, yaitu yang pertama tarekat Qadariyah yang diambil dari nama pendirinya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sedangkan nama Naqsabandiyah dari tokoh sufi Baha al-Din Naqsabandi. Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkapnya adalah Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Ibnu Abi Soleh Musazangi Dausan Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir dilahirkan di desa Nif atau Naif, termasuk pada distrik Jailan. Disebutkan juga dengan Jilan, Kaulan, Gilan atau Al-Jil, Kurdistan Selatan, terletak 150 km sebelum timur laut kota Baghdad, di selatan laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulu masuk ke bagian wilayah Tabaristan, sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi dari Republik Islam Iran. Beliau lahir pada waktu fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi, dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabius Tsani 561 Hijriah atau 1166 Masehi. Kebanyakan biografi yang dikenal masyarakat umum sebagai manaqib tokoh sufi terpopuler ini penuh dengan fiksi tanpa mendasarkan pada fakta-fakta sejarah. Padahal ulama ini merupakan tokoh sejarah yang cukup besar dalam wacana pemikiran Islam, terutama sejarah tasawuf, sehingga para ulama banyak mengungkapkan bahwa Syekh Abdul Qadir merupakan mujtahid abad ke-14. Beliau lahir sebagai anak yatim, di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih di dalam kandungan semasa 6 bulan. Di tengah keluarga yang hidup sederhana dan soleh, ayahnya Al-Iman Sayyid Abi Soleh Musazangi Zausat adalah ulama fuqaha ternama mazhab Hambali, dan garis silsilahnya berujung pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW. Sedangkan ibunya adalah Ummul Khair Fatimah, putri Sayyid Abdullah Sauma, seorang sufi terkemuka waktu itu. Dari jalur ini silsilahnya akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jika silsilah ini diteruskan, akan sampai kepada Nabi Ibrahim melalui kakek Nabi SAW, Abdul Muthalib. Ia termasuk keturunan Rasulullah dari jalur Siti Fatimah binti Muhammad SAW. Karena itu ia diberi gelar pula dengan nama Sayyid. Biografi Baha al-Din Naqsabandi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muhammad Baha al-Din al-Uwaisi al-Bukhari Naqsabandi. Lahir pada tahun 717 Hijriah atau 1318 Masehi, dan wafat pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi. Dilahirkan di desa Qasrul Arifah, kurang lebih 4 mil dari Bukhara, tempat lahir Imam Bukhari. Ia berasal dari keluarga yang baik, mendapatkan gelar Syekh
yang menunjukkan posisinya yang sangat penting sebagai seorang pemimpin spiritual. Setelah lahir, Naksabandi dibawa orang tuanya ke Bapak Al-Samisi yang kemudian menerimanya dengan gembira. Ia belajar tasawuf, sejarah Tarekat Qadiriyah wa Al-Naksabandiyah, didirikan Ahmad Khatib Ibnu Abdul Al-Ghaffar Sambas. Ia merupakan seorang tokoh ulama asal Indonesia namun bermukim di Mekah. Pada pertengahan abad ke-19, Syekh Ahmad Khatib Ibnu Abdul Al-Ghaffar Sambas lahir di Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Lahir pada bulan Safar 1217 atau tahun 1803 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Tarekat Qadiriyah wa Al-Naksabandiyah merupakan satu-satunya tarekat yang didirikan oleh orang Indonesia. Syekh Ahmad Khatib berasal dari Sambas, Kalimantan Barat dan tinggal lama di Mekah sampai wafat di sana pada tahun 1875. Syekh Ahmad Khatib belajar berbagai macam ilmu-ilmu keislaman di Mekah. Oleh karena kepintarannya dan kemampuannya yang luar biasa, ia menjadi ulama besar dan mengajar di Masjid Al-Haram, sehingga ia sangat dihormati kalangan masyarakat Arab saat itu. Muridnya tidak hanya dari kalangan masyarakat Arab, namun juga masyarakat Indonesia sendiri, terutama para jemaah haji dan mereka yang ingin belajar di Mekah. Sebagai guru tarekat, ia pun mengangkat khalifah, yakni pemimpin yang melanjutkan estafet ajaran tarekat. Ia pun mengangkat khalifah, yaitu pemimpin yang melanjutkan ajaran tarekat. Tentu saja khalifah tersebut diambil dari murid-muridnya yang memiliki kemampuan spiritual dan intelektual. Karya-karya Abdul Qadir Al-Jailani. Pertama, karya yang berjudul Futuh Al-Ghaib dianggap sebagai salah satu karya sastra Islam terbaik yang pernah ditulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, di antara kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga paling terkenal adalah Syir Al-Asrar. Ketiga, selain karya-karya yang juga istimewa, kitab Tafsir Al-Jilani merupakan karya fenomenal yang ditemukan oleh salah seorang cucunya sendiri, Syekh Muhammad Fadil Jailani. Ajaran-ajaran dasar tasawuf dari sudut pandang praktik Tarekat Qadariyah Naksabandiyah diantaranya adalah zikir, talqin, dan baiat latok. Dan amalan THN lainnya seperti latihan wajib rohani sehari-hari, zikrullah sehari-hari, kataman, manakiban, dan khulwah, praktik penyendirian. Terima kasih telah didengarkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya masih dilindungi kata belajar, mohon maaf atas segala yang saya perbuat, dan mohon pemaklumannya atas yang saya pahami untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.